Dan bootcamp scalper itu yang mewarnai cara sampean Betul, trading ini. betul sekali. Gitu. Seberapa banyak? Hampir merubah semuanya total, Mas. Menurut saya kelas scalping yang paling bagus tuh ya ini NFC ini, Mas. Buat saya ini adalah kelas trading termurah dibanding sama kelas-kelas trading yang ada di luar. Terus bocoran dong buat teman-teman. Kemarin kan dapat funding nih dari prop firm. Iya. Itu dapat berapa? Alhamdulillah saya dapat yang 10.000. Income dari trading karena bootcamp scalper gitu, scalping dirimu trading sebulan dapat berapa kira-kira? Boleh tahu nggak? Biar ada gambaran gitu ya. Range saja ya. Ya range lah, Range ya. boleh. 12-15 lah. Halo semua teman-teman online kelas. Nggak kerasa kita sudah di hari Jumat ya, ini hari Jumat. Dan selama 1 minggu ini sudah belajar tentang moving average ya. Jadi selama kita kurang lebih 1 minggu ya. Karena Sabtu Minggu kelas off ya, dan proses belajar ya, proses sharing dari hari Senin sampai Jumat. Nah, kita sudah seminggu ini belajar tentang EMA, tentang bagaimana kita menggunakan EMA, lalu bagaimana EMA ini bekerja pada area-area yang sudah area-area space EMA ya, yang sudah kita tentukan ya ketika kita memilih area EMA ya. Prinsip dasarnya cara kerjanya hampir sama dengan sideways statis ya, cuman bedanya hanyalah ketika kita menggunakan EMA kita lebih disibukkan dengan pemantauan ya, dalam arti kita harus lebih sering mantau lah ketimbang saat kita menggunakan area SW statis. Kalau ditanya, saya pribadi lebih ke sideways atau EMA. Jadi kalau saya suka EMA ya, memang karena dari dulu, dari awal belajar tentang EMA saya lebih suka EMA. Cuman untuk teman-teman yang pingin lebih santai, artinya lebih cooling down, lebih nggak terlalu fokusnya beda. Kalau kita pakai EMA, fokus dan konsentrasi kita beda dengan menggunakan sideways. Nanti mungkin saat pada teman-teman belajar tentang riset, teman-teman dari situ bisa membedakan bagaimana ketika kita dengan metode EMA ini kita akan lebih totalitas, artinya dua-duanya totalitas. Artinya dengan EMA ini kita lebih effortnya beda, secara effort beda ya. Teman-teman lebih sering mantau, lebih sering melihat chart ya, lebih sering duduk dan lihat chart ya. Kalau teman-teman dari kemarin kan saya sharing di M15 karena memang iya saya favorit EMA dan time frame M15. Nah, kalau memang teman-teman lihat ya, teman-teman juga bisa melakukan pengamatan bagaimana EMA ini di time frame M15. Hampir setiap hari itu selalu ada momentum entry, entah itu loss, entah itu profit. Yang jelas setiap hari selalu ada momentumnya. Ya, teman-teman kalau mau lihat ya, kita scroll jauh ke belakang ya, satu kotak ya, satu kotak space ini adalah 1 hari. Hampir setiap hari dia ada momentumnya, setiap hari ada momentumnya. Dan proses pergantian tren dari bearish menjadi bullish itu pun juga ada momentumnya ya. Dia selalu ada momentum, ya. Ini setiap hari ada momentum. Di hari ini ada momentum kan ya. Momentum. Habis itu dia pergantian tren, besoknya sudah ada momentum lagi. Besoknya sudah ada momentum lagi. Lalu menjelang penutupan hari, pergantian tren, besoknya sudah ada momentum lagi. Ya, ada momentum lagi. Pergantian tren habis itu ada momentum lagi. Ya, memang secara timing EMA ini dan di time frame lebih kecil ini teman-teman akan lebih sering mendapatkan banyak momentum. Nah, sebelum teman-teman benar-benar melakukan ya, mungkin barangkali ada yang teman-teman tertarik menggunakan EMA ini ya, karena merasa cocok dan merasa inilah yang saya mau ketika trading, yang setiap hari harus dapat peluang ya, yang setiap hari saya akan disibukkan dengan mantau chart. Nah, teman-teman harus mendalami ya, teman-teman harus punya sikap ya. Di sini ada sikap mental bagi seorang scalper
Ya, ini sikap yang harus teman-teman punya. Ya. Yang pertama adalah ketenangan. Tenang dalam menghadapi market. Tenang dalam menghadapi market itu teman-teman harus dituntut untuk benar-benar tenang. Ya. Ketika pergantian tren seperti ini, proses pergantian tren, fase-fase pergantian tren, ya, teman-teman harus benar-benar tenang. Misalkan nih, proses pergantian tren, ya, ingat dari pergantian tren ini kan tanda-tandanya kalau dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish ditandai dengan perpotongan moving average. Perpotongan moving average kecil dulu 20-50. Lalu 20 100, 20 200. Nah, di momentum-momentum seperti ini ya, lalu pergantian tren seperti ini, kita dibutuhkan sikap yang tenang dalam menghadapi. Jangan gegabah ya, dengan pergantian tren kayak gini jangan gegabah. Teman-teman harus benar-benar tenang, menguasai ya. Lalu saat entry juga teman-teman harus tenang, menguasai ya, kayak gini space-nya di mana, seperti ini. Misalkan kita sell di sini. Nah, ketika harga belum bereaksi, semakin naik, terus akhirnya berakhir dengan cut loss, di sini juga teman-teman harus tenang. Jangan malah menambah posisi averaging. Ingat, ketika kita menggunakan EMA, kita hanya dituntut untuk single entry ya. Dilarang averaging, apalagi martingale. Ini yang sangat bahaya. Kadang ada yang berpikir, kenapa nggak saya martingale ya? Misalkan ini area 20, 50, 100, 200 ya. Entry posisi di sini misalkan pakai PO. PO1 di sini. Lalu PO2 di sini. PO3 di sini. Ya, kita pakai 3 layer. Di sini lot 0,01. Atasnya lot 0,02, atasnya lot 0,04. Ya, begitu kena di sini masih floating, di sini kena turun. Nah, kita untung gede. Terus begitu seterusnya ya, seterusnya melakukan hal yang sama seperti itu. Nanti akan ada satu momen di mana teman-teman dengan posisi seperti ini akan ketarik panjang, dan keuntungan yang sudah dikumpulkan selama sebelumnya ya, dari transaksi per transaksi, akhirnya bisa jadi rugi dalam sekejap. Nah, makanya dilarang melakukan averaging, apalagi martingale. Bahaya, ini sangat bahaya. Lalu yang kedua, kesabaran ya. Teman-teman harus mesti sabar, nunggu momentumnya. Nunggu momentum tuh mesti sabar. Misalkan seperti ini, baru seperti ini pergantian tren. Kapan sih harga ini masuk ke EMA? Oh, kok semakin turun? Dia belum masuk ke EMA. Loh, kok semakin turun lagi? Kita sudah pasang PO di sini, harga harga nggak naik-naik, malah semakin turun. Nah, di posisi seperti ini teman-teman juga harus sabar, harus tenang. Ya, kalau belum jelas, trennya belum begitu jelas, yang kita butuhkan hanya duduk mengamati. Jangan masuk ke dalam market. Nah, di sini Jesse Livermore bilang, selama bertahun-tahun saya melakukan trading, saya telah menemukan bahwa keuntungan besar tidak diperoleh dengan menjual dan membeli. Keuntungan besar telah saya peroleh karena menunggu. Ya, maksud dia adalah menunggu seperti ini. Dia menunggu kapan momen yang tepat dia masuk ke dalam market. Ya, dia nunggu, andai kata ini ya, dia nunggu sampai harga ini masuk ke area makan yang sudah kita tentukan. Misalkan area makan kita tentukan 20-50. Ya, dia tunggu. Di sini nggak gegabah ya. Kadang kita iseng ya, gegabah di sini. Harga turun gini, sambil turun saya mau cari sideways di sini dengan tujuan ini buy ya, sambil tunggu. Nah, ternyata harga semakin turun. Harusnya kita nggak mendapatkan kerugian ya, harusnya kita di luar market hanya mengamati. Akhirnya kita malah rugi gara-gara kita nggak mau sabar, gara-gara kita nggak mau nunggu. Lalu yang ketiga adalah ketajaman. Kita harus peka terhadap pasar. Ya, ingat, sebaiknya kita tidak terus-menerus berada di dalam market. Artinya adalah ya, di momentum-momentum seperti ini kita harusnya di luar market. Jangan gegabah untuk berada di dalam market. Ya. Terus ketika teman-teman menghadapi loss, andai kata ini teman-teman entry di sini ya, di antara 200 dan 250,
jangan dipertahankan ya, jangan terus-terusan di dalam market. Waktunya keluar, waktunya out ya ini buang posisi. Posisi rugi itu buang. Jangan ditahan. Jadi kita harus peka terhadap market, peka terhadap pasar. Peka harus ngerti kapan keluar, kapan masuk ya. Kita harus benar-benar ngerti timing dari peka tersebut. Ketajaman, yang 4 kecepatan, berpikir cepat. Kapan entry-nya, kapan keluarnya kita harus berpikir dengan cepat. Ya, masuk ternyata di sini ya, misalkan di sini entry-nya di sini titik hijau. Harga masih naik. Break di sini. Kita ada yang kita cut loss adalah ketika break 50 ya. Ini. Naik, dia turun, tapi belum ke entry posisi kita. Ternyata semakin naik. Nah, di sini rugi. Di sini ya, walaupun rugi sekecil mungkin ya. Ini kan breaknya break kecil. Kadang ada tipikal trader yang menyepelekan hal-hal seperti ini. Baru break kecil kok, pasti dia balik. Atau baru ruginya sedikit. Nah, ini yang sangat-sangat dilarang ketika kita mengalami posisi rugi. Ya, justru rugi sekecil mungkin harus kita buang. Pokoknya dia break out, kita buang posisi. Oke, jadi harus berpikir dengan cepat. Lalu ketepatan. Tentukan timing yang tepat untuk trading ya. Banyak berlatih akan mempertajam insting. Jadi teman-teman harus bisa menentukan timing yang tepat untuk trading ya. Timing yang tepat kapan? Yaitu ketika misalkan menggunakan EMA ya, ketika harga masuk area makan kita. Area makan kita di mana? Antara 20 dan 50. Antara 50 dan 100. Antara 100 dan 250. Itu adalah area makan kita. Jadi kita harus bisa menentukan timing yang tepat untuk trading. Nah, buat teman-teman semakin banyak sering berlatih, nanti insting teman-teman akan terlatih sendiri. Ya, teman-teman mungkin sekarang masih bingung nih, seperti kondisi seperti ini. Mau entry di mana ya? Middle-nya di mana? Terus enaknya entry di mana? Ya, kadang ada yang terlalu terburu-buru entry dulu di sini karena nggak mau ketinggalan momentum. Middle itu kita kira-kira ya, kadang dalam satu area gini ya, area seperti ini misalkan ya, ini. Dalam satu area ini antara 100 dan 250 ya. Di area ini katakan ada 2 orang trader. Itu bisa terjadi yang satu profit, yang satu nggak profit. Karena yang satu tunggunya di bawah sini, yang satu dia sedikit agresif di bawahnya persis EMA 100. Nah, ini nggak ada ukuran bakunya. Jadi mungkin nanti kalau sudah berjalan, teman-teman sudah pakai, teman-teman mungkin ada bukan ketinggalan momentum. Artinya kenapa saya selalu nunggu di situ, kenapa nggak pernah untung ya. Jadi nanti teman-teman mempunyai pola pikir bahwa ternyata pakai EMA nggak worth it ya, karena nggak pernah ada momentum bagi saya ketika mau entry ke market. Nah, ini juga bagian dari mengasah feel ya. Kenapa ada yang berani di sini? Karena dia berpikir mungkin sentuhan pertama ya, di sentuhan pertama biasanya harga nggak sampai turun ke bawah ini, atau di sentuhan pertama biasanya EMA 100 lebih direspon ya ketimbang di sentuhan kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi itu dasarnya dari kebiasaan di market. Ada kala sentuhan pertama juga langsung jebol, ada. Nah, itu dari kebiasaan karena kita sering berlatih, sering melihat market ya. Jadi jangan disalahkan market atau metodenya, tapi kita yang harus sering berlatih ketika menghadapi case-case seperti ini. Ya. Ada yang di middle di sini. Jadi dalam satu area ini ada banyak orang yang entry-nya pasti berbeda-beda. Ada yang di pas di 100,
ada yang di bawah 100 dikit, ada yang di middle-nya, ada yang dia tunggu di dekat-dekat 200 atau bahkan ada yang di 200. Nah, itu nanti akan terjadi dari sekian banyak teman-teman ini di dalam grup ini, pasti akan terjadi hal seperti itu. Tidak ada yang enternya sama persis di area tersebut. Ya, karena feel dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi, tentukan timing yang tepat, banyak berlatih akan mempertajam insting kita. Musuh paling besar bagi trader adalah opini mereka tentang kemana harga akan bergerak. Itu musuh terbesar yang pertama. Kita cuman ngikutin alur market. Ketika kita menggunakan metode EMA dan market berkata bullish, ya, EMA ini berkata dia trennya lagi bullish, ya ikuti, ya, follow trend. Sebagai follow trend kita ikuti. Kalau bullish berarti kita cari peluang buy, bukan malah iseng-iseng cari peluang sell. Begitu juga kalau bearish, kita cari peluang sell, bukan iseng-iseng cari peluang buy, ya. Bukan karena pemikiran kita sendiri harga udah di bawah padahal dia lagi bearish seperti ini, harusnya kita tunggu di atas. Tapi menurut pemikiran kita ini area bagus, ya, di sini area bagus untuk buy, sambil nunggu di atas, di sini buy dulu, nanti sudah di atas close, tunggu terus sell. Nah, itu hal pemikiran yang salah. Makanya di dalam satu portofolio pakailah satu metode, jangan dicampur adukan. Lalu musuh paling besar yang kedua adalah, musuh paling besar berikutnya adalah opini dari orang lain tentang kemana harga akan bergerak. Nah, ini zaman sekarang, ini terjadi di era medsos. Ya, di era medsos itu banyak sekali orang yang si A post, kita lagi fokus. Di sini kita lagi fokus untuk buy nih, ya. Di sini kita lagi fokus untuk buy. Tiba-tiba lihat medsos si A, lihat medsos si B, si C, D, E, F, G, H, I, J. Dia lagi sell semua di sini. Dia lagi nunggu sell. Ya, dia lagi nunggu sell di sini. Nah, andai kata seperti ini, market lagi kayak gini nih. Kita nungguin buy di sini, di area ini. Tapi karena kita lihat medsos, banyak orang yang nunggu sell di sini. Di atas ini. Akhirnya kita pendirian kita goyah, akhirnya kita nungguin sell juga. Ya kalau pas bener kayak gini, kalau pas salah dia semakin naik, dan itu berarti sudah keluar dari kerangka kerja utama kita. Kita berarti trading sudah bukan berdasarkan kerangka kerja, tapi berdasarkan ikut-ikut opini orang lain. Jadi musuh paling besar tentang opini dari orang lain ini harus segera dihilangkan. Bertransaksilah dengan apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu dengar atau bukan apa yang kamu pikirkan sendiri. Nah, itu adalah salah satu tips, ya, salah satu kunci kalau kita mau berhasil di dalam trading dengan menggunakan scalper, dengan menggunakan metode scalping ini, yang dimana kita benar-benar dituntut untuk berpikir cepat, ya, mempunyai ketepatan, ketajaman, kesabaran, dan ketenangan. Oke, jadi itu sekian dari saya tentang materi penutup di hari Jumat ini. Ya, next di hari Senin, ya, hari Senin berarti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih baru lagi. Kita sudah nggak akan membahas entry-nya di mana lagi, karena saya anggap teman-teman sudah paham, atau mungkin teman-teman yang belum nyimak materi tentang kapan kita masuk market, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya. Di situ ada saya sharing kapan timingnya kita masuk ke dalam market. Nah, jika teman-teman masih belum jelas kapan timingnya masuk market, silahkan tanyakan di post komen di materi tersebut. Terima kasih semua teman-teman, selamat belajar, selamat malam semua ya.